Low amplitude artinya cuma sedikit saja di ujung. Oke. Misal kita pegang ini ada pergeseran di sana kan? Oke, ini saya pegang ini 1, lalu ini ada ini 2, ini 3, ini 4. Dari sini kan cuma sedikit aja, dari sini ke bawah sedikit. Itu artinya low amplitude. Tapi ya, maka range-nya nggak lebar banget. Tidak sampai dari sini ke sana. Itu kan nggak low ya, ya artinya. Tapi dia dalam 4, 1, 2, 3. Ya. Contohnya pada vertikal, kita paling sering ya. Vertikal. Kita bagi upper vertikal, mid vertikal dan lower vertikal misalnya. Saya belum bisa sih. Ini low amplitude cuma segitu doang, segini doang. Ya. Ya, segini doang. Nah, sekarang kita mau belajar tentang namanya join grade. Itu yang saya bilang join grade. Bayang ya? Oke. Oke, di sini aja. Sebelum kita ngomong join grade, kita ngomong akrosinematik dan osteokinematik. Kalau naik ke atas, elevasi, fleksi. Ini gerakan apa? Fleksi ya. Oke, osteokinematiknya kita sebut fleksi, elevasi. Oke. Kalau ini abduksi. Osteokinematiknya abduksi. Sedangkan artrokinematiknya ini apa? Lari kemana? Ke caudal atau ke inferior. Ya, paham ya? Maksudnya sudah clear ya semua ya? Oke, tinggal kita ngomongin tentang join grade secara Kettenburn dan Maitland. Ini ada 2 join grade yang sering kita pakai. Saya suka sekali dengan Maitland, tapi kamu harus juga dengan Kettenburn dan Maitland. Lalu, next. Oke, ini Kettenburn, ini Maitland. Lihat bedanya. Maitland, ya. Maitland tidak pernah ke grade awal. Grade 1, lalu grade 2-nya dia dari awal, lalu grade 3. Ya, dia nanti ke limitnya. Ini begin of range sama, lalu ada grade 1 tinggi sekali, lalu grade 2-nya dia balik hampir setengah grade 1, lalu ada grade 3, dia di sini 4 dan sebagainya. Oke, ini kita bilang ini Bapak mau karena kalau naikin ke atas, apakah paralel sampai sini? Range-nya ini namanya active physiological movement. Nah, yang kamu tulis misalnya 0 sampai 180 derajat ini active physiological. Apakah dia cuma sampai segini? Tidak, kita punya passive physiological movement. Tuh. Ya, seperti ini. Nah, terus kita targetnya gimana? Tergantung orang tua atau anak muda. Misalnya, kok parah kamu masih ini ya? Buat kita ini masuk patologi apa enggak? Itu patologi, tapi tidak optimal dong. Ya, tapi kalau misalnya orang tua, sebenarnya kalau elevasi fleksi ini berapa sih derajat yang kita anggap fungsional? 150 saja. Jadi kita udah bisa pakai baju, bisa garuk-garuk, sisiran. Tuh, 150 tuh segini. Ya. Tapi full range aktifnya berapa? 180. Tapi kita bisa pasif 120 sampai lebih dari itu ya. Oke. Ini apa namanya? Low amplitude-nya. Lalu ada abnormal dan limit. Di luar dari itu apa? Joint damage ya, kerusakan jaringan kalau kamu dipatahinnya ke sana. Oke. Terus gimana kita tahu ini joint grade-nya? Gitu kan 1, 2 dan sebagainya. Tetap sebenarnya tentang hand-on. Jadi kalau saya menurut jenisnya saya akan 0 sampai end range. Lalu saya akan bagi. Ini adalah grade 1
grade 2 meter. Ini 0. Ya, mau bisa bayangan, misalnya kalau coba ini semua, ya, kita anggap ini 0, lalu average-nya 4 saja. Lalu kamu kita yang ke sebelah dulu ya. Ini 1, ini 2, ini kan 0 ya. Ini 1, ini 2, lalu ini 3 dan 4. Oke. Kalau di Matlab kita bilang ada namanya oscillation. Osilasi. Dikatakan benar ada osilasinya nggak? 1, terus ini 2, kayak gitu. Ya. Kalau saya bilang lakukan osilasi grade 1 glide inferior pada glenohumeral. Bayang, glide inferiornya mana? Grade 1 oscillation. Grade 1 dan glide. Kalau saya bukan. Jadi karena ini sifatnya pasif praktik, artinya pasif pasiennya harus rest. Yang tidak ada, kalau sudah mulai ada apa? Kontraksi otot. Ya. Oke, ini grade 1, ini grade 2 dan sebagainya. Oke, ini grade 4. Siapa yang tahu? Yang tahu pasiennya sama yang berbeda. Ya, idealnya kalau ujian juga lakukan ke saya. Grade 1. Cepat itu. Oke. Oke, itu namanya. Oke. Nah, ini apa namanya? Gambar-gambarnya aja. Ya. Balik-balik aja. Ini sama. Ya. Nah, kan kita ngomongin plan dan posisinya. Misalnya kita tahu ini ada kaput glenohumeral, kaput glenoid dan glomerulus. Ya. Ini cembung apa nyembung? Cembung. Cembung ini. Kalau kita sebut ini apa? Konvex. Untuk glenohumeral yang bergerak konkav apa konveks? Konveks on. Apakah semestinya kayak gitu? Enggak. Tergantung joinnya. Contohnya pada genu misalnya. In case of distalnya move, yang mana yang gerak? Oh ternyata ini nggak bisa move, maka kita ganti proximalnya. Ngerti? Contohnya. Kayaknya itu pelajaran di kinesiologi ya, udah kelar ya, dan anatomi ya. Jadi kalau misalnya saya bilang, mungkin nggak kalau misalnya convex on apa? Konkav on convex pada glenohumeral. Seringkali secara teori distal lebih mobile dibandingkan proximal, paham ya? Kalau ini biasanya kita rasain grade 1 silakan gitu ya. Nah, biasanya ada masalah apa? Lack of concentration. Misalnya kalau saya mau grade 1. Oke. Ini lagunya. Ini adalah sama orang tersebut. Konsentrasinya hilang. Mau grade 1 jadinya kesana sana. Ya. Yang kedua, too much pressure. Ini Indonesia. Makanya Indonesia tuh seringkali kalau enggak jarum tuh enggak berasa gitu. Nah, pasien juga gitu. Kalau enggak kencang banget itu enggak berasa. Karena yang kita butuhin, oh grade 1 aja udah, kita pegang aja di sini. Nah, mudah-mudahan dari pelajaran waktu sebelumnya saya udah gambarkan kan ya. Palpasi ya palpasi sebutuhnya. Ya, resisten ya resisten sebutuhnya. Kalau emang dia butuhnya cuma segitu ya segitu aja. Oke. Too much movement. Misalnya kita mau glide inferior, ternyata kita lakukan juga ke arah posterior. Bukannya nggak boleh, tapi kita harus state kamu mau ngerjain apa sesuai dengan purpose-nya. Ya, ngerti ya? Baca? Nggak ada? Tambahan? Tadi Pak mungkin mau nambahin kalau gerakan konkav on convex itu bisa dilakukan kalau distalnya stabilisasi pada metode hidroterapi Petragas itu bisa. Jadi badannya yang moving. Oh, iso
Lumayan cerita. Iya. Iya, contohnya seperti itu. Contohnya kalau kita mau, kita nggak mau gerak kayak gini, ya. Bagaimana kalau kita geraknya segini? Ya, ini stabilize and Aduh, maaf. go. Ini kan on concave apa concave? Ya, kayak gitu. Apalagi yang gerakannya yang sifatnya close kinetic chain, tahu ya? Close kinetic chain itu bisa kita berubah tuh, yang mana yang bergerak, misalnya atau proksimalnya akhirnya. Kan dia belum ngomong apa. Oke, ini yang kemarin kita tambahin ya. Diagnosis of automatic sensitive function, ada asimetri. Biasanya jarang yang berubahnya. Pressure motion of the Biasanya sana. Nanti aja nanti kalau misalkan dia lagi lepas sih. itu tekstur ability. Oh, dia lebih pas ini mana? Real kan, real kan. Ini gampangnya ya. Kalau misalnya kamu nggak menemukan ini, kita harus curiga. Jangan-jangan ini bukan automatic dysfunction. Bisa jadi ini bukan automatic dysfunction, bisa jadi ini gangguan misalnya apa? Serau, otak. Apa sih biasa? Beliau ke Indonesia punya misalnya ada pain, baik di disability, keseimbangan, motor, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi kita omongin, yang kemarin kita omongin. Setiap pemeriksaan kita dapat 2 data, apa itu? Itu spesifik, itu lagi dapatnya, dapat dari spesifiknya apa? Misalnya apa? Jaringan apa gitu? Oh, misalnya masuk. Masuk. Oh, ada inflamasi mungkin, misalnya dia terbentuk. Oh, iskemik mungkin, misalnya dia overuse, dia iskemik juga. Oh, kontraktur karena imobilisasi atau fatigue sehingga dia terjadi asidosis, misalnya pH-nya turun, ya, gitu kan. Ini juga hipoksia bisa asidosis juga kan. Yes. Ini contoh gambaran dari patologi dan physiology and pathology. Next. Ini contohnya. Oh, diskus. Kenapa diskusnya? Oh, terjadi iritasi menyebabkan iritasi rasional atau berarti di ligamennya dan sebagainya. Maka kamu dan juga sampai sininya ada pemeriksaannya nih. Tes spesifik ya. Kan? Oke, nanti cek. Tadi kamu udah jawab ya. Oke, joint surface misalnya gitu kan. Ini maksud dari ligamen, misalnya kayak gitu.